Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Luar biasa, bagaimana kabar Anda hari ini? Sudah kita penuh dengan Allah. Mari saya undang bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapak. Dan saatnya hari ini kami ingin bersuka cita, saatnya kami ingin melepaskan segala beban berat kami. Kami ingin memuji Engkau dengan segenap hati. Biarlah persembahan hidup kami menjadi persembahan bagi kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Satukan hati kami, berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Tibakan di tempat ini untuk mereka bisa bersama-sama memuji nama Tuhan bersama dengan kami semua Tuhan di Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu, sukacita Allah tercurah atas-Mu di tempat ini Bapa. Dengan senap hati kami ingin melakukan semuanya dengan pujian dan kemasyuran hanya bagi-Mu nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa dengan senap hati kita membawa korban pujian kepada Dia. Mari senap hati datang kepada Tuhan. Bersama-sama, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau hadir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia dengan segenap hati. Mari bawa pujian Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau hadir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau hadir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Bersama-sama haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau
hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Tanganku ku angkat tuh, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sekali lagi tanganku ku angkatmu, tanganku ku angkat tanganmu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biar cepat saja katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sambil acungkan jempolmu katakan bahwa Tuhan baik, Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi tanpa musik, biar cepat saja katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bersama-sama dengan sahabat dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 surahkan haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hati kita untuk mendengar bagian dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat ada, masih ada dalam kehidupan kita. Segala yang terjadi dalam hidup kita, semua terjadi karena ada sesuatu dalam rancangan Tuhan. Setiap hari yang kita lewati, setiap waktu demi waktu yang kita lewati, kita ada saat ini karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apapun permasalahan yang saudara hadapi, tetap percaya dan tetap ingat kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah. Maka Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Satu lagu, mari kita belajar benar-benar menguatkan di dalam kehidupan kita. Bersama-sama katakan, segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya,
bersama-sama dengan sama-sama katakan segala yang terjadi. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancanganmu. Lewati hari-hari, lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. bersama-sama katakan, Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. percaya dan iman di lagu ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya untuk segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami ada saat ini bukan karena kebegahan kami, namun kami percaya semua ini karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Apapun permasalahan yang kami hadapi saat ini, tidak membuat hati kami mundur pada Engkau. Ajari hari-hari ini untuk melihat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, ya Pak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apapun permasalahan saudara yang hadapi saat ini, tetap percaya, tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup. Tetap lihat karyanya, jangan melihat masalahmu. Lihat, Engkau memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan. Engkau memiliki Tuhan yang hebat. Engkau memiliki Tuhan yang besar lebih dari masalah. Oleh sebab itu pada pagi hari, saya sudah bangkit berdiri semuanya. Mari angkat kedua tangan kita, katakan bersama-sama. Ku percaya, ku percaya. Kami percaya Tuhan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya mujizat-Mu masih ada dari dulu hingga sekarang. Kami percaya Bapa, kami percaya. Dan kami melihat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi, biar jemaat saja katakan, ku percaya, Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya,
Sekali lagi dengan segenap hati dari suaramu yang di dalam katakan, ku percaya, percaya dan yakin apapun permasalahan yang saudara hadapi ini, Tuhan beserta engkau. Tuhan beserta engkau, Tuhan menyertai engkau. Kami percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Bersama-sama dengan senang hati katakan, ku percaya, ku percaya. Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagiku. Sekali lagi ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. 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 Mari kita sembah, sembah Dia. Kami percaya Tuhan, sebab kebaikan-Mu di dalam hidupku. Kami percaya, kami percaya. Karya-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syukur kami naikkan ucapan syukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kebaikan-Mu, di dalam segala berkat-Mu, di dalam segala penyertaan-Mu, kami mau tetap teguh dan setia mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Berikan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur, pengagungan kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan, berkati dengan akal hikmat, akal budi. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu agar setiap kami yang hadir semuanya benar-benar diberkati dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, ya. Di dalam hadiratnya, ya, kita ada kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih karunia-Nya, anugerah-Nya. Haleluya. Mari kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, yaitu menyalibkan kedagingan, ya. Menyalibkan kedagingan, ya, yang harus nanti kita baca di rumah, ya, yang kita renungkan Galatia 5 ayat 11-26. Ya. Jadi itu menyalibkan kedagingan. Galatia 5 ayat 16-26. Yang harus kita baca di rumah, ya. Tapi ayat emasnya ini yang kita baca saat ini, Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Ya. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, di sini dikatakan bahwa kita lewat Yesus Kristus, lewat kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Juru Selamat kita, ya. Dan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepada Yesus. Jadi status orang sebelum terima Yesus adalah orang berdosa. Firman Tuhan katakan tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini manusia benar. Semua manusia hilang kemuliaan Allah. Dan status manusia sebelum terima Yesus, percaya Yesus adalah manusia berdosa. Tetapi setelah milih Yesus, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Dia rela memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menghapus dosa manusia yang percaya kepada Dia. Meskipun sebelumnya dia melakukan segala apapun yang dia lakukan. Firman Tuhan katakan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, tapi Yesus dapat menyucikan. Darah Yesus dapat menyucikan. Karena itu kita adalah orang-orang yang benar karena kita terima Yesus. Amin. Karena kita percaya kepada Yesus, bukan karena kita baik, bukan. Karena Yesus datang, katakan, aku datang mencari orang benar, bukan mencari orang berdosa, bukan orang benar. Jadi aku mencari orang berdosa. Karena itu Dia rela mati di atas kayu salib. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita menjadi milik Kristus. Amin. Saudara dan saya karena percaya kepada Yesus, lewat salib darahnya tercurah, Anda milik Yesus. Amin. Haleluya. Katakan amin. Ya. Jadi saudara milik Kristus. Karena Anda milik Kristus, maka Anda harus menyalibkan daging. Ya. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena kenapa? Kalau tidak disalibkan, ya, kita ini masih ada roh, ya. Karena kita terima Yesus, percaya Yesus, yang dulunya pisah dengan Allah karena dosa. Tapi roh kita ini sudah dibersihkan oleh Yesus. Tapi karena kita percaya Yesus, roh yang dosa itu yang pemisah antara manusia dengan Allah
sudah dibersihkan lewat salib Yesus. Untuk apa? Manusia percaya boleh berhubungan dengan Allah secara langsung. Jadi manusia yang percaya Yesus ada hubungan kontak dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan pendeta, bukan pelayan Tuhan, tidak. Semua orang percaya. Jadi bisa kontak karena salib Kristus. Karena itu kita kerjakan, kita selamat karena kita percaya Yesus. Tapi Tuhan katakan gini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi kita bukan hanya terima, percaya, terus kita tidak berbuat. Ada yang harus kita kerjakan. Apa? Penyaliban keinginan daging. Karena ini yang membuat masalah kehidupan pribadi lepas pribadi. Selama masih ada kedagingan, ini proses, kita belum sempurna. Ya, tidak ada yang manusia yang sempurna. Tapi kita menuju kebenaran untuk apa? Supaya kita mengerjakan ini, menyalibkan keinginan daging. Jadi, dan kita lihat di sini perbuatan daging. Coba kita tahu perbuatan daging itu apa? Galatia 5 ayat 19. Coba. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging, nah kita baca firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi daging ini kita tahu, iri hati, kedengkian, percabulan, perseteruan, yaitu sukanya berkelahi saja, sukanya bertengkar saja, ada iri hati, ada kedengkian, ini yang tumbuh terus, ini masalah. Karena itu Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan. Apa? Tuntaskan ini masalah. Masalah yang menjadi masalahmu nanti ke depan. Kalau tidak dituntaskan, ya kan? Nanti Tuhan kirimkan salib yang dipaksakan. Dengan kehidupan yang dipaksakan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, akan dipaksakan. Kalau kita tidak menyalibkan mulai sekarang, ya kan? Jadi ini harus disalibkan. Karena kita milik Kristus. Jadi kalau kita ini percaya Yesus milik Kristus, jadi ada sesuatu kalau yang tumbuh sekarang ini, kita introspeksi sekarang. Kalau yang tumbuh banyak, misalnya hanya pemikiran yang jahat, mementingkan egonya, ya kan? Iri hati, pertengkaran yang tumbuh ini, nah ini. Tapi Tuhan katakan, salibkan ini. Amin. Salibkan keinginan daging. Tujuannya apa? Tujuannya itu Roma, coba. Tujuannya itu, kalau kita salibkan tujuan, Roma 6. Roma 6 ayat 5 sampai dengan 6. Tujuannya itu supaya Tuhan katakan, kamu salibkan keinginan dagingmu. Ya, ini. Roma 6 ayat 5 sampai 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi orang yang terima Yesus pasti bisa berdosa. Tapi kalau terus itu berbahaya bagi dia. Karena itu Tuhan katakan salibkan seperti Yesus disalib. Amin. Ini masalah. Karena itu apa? Supaya tidak ada kita kembali kepada yang lama.
Jadi Tuhan itu ingin kamu disalibkan. Jadi, dan saya melihat begini. Jadi langkah bagaimana supaya itu salib, ada penyaliban. Hormati kasih karunia Allah, hormati anugerah Allah, hormati pengorbanan Yesus. Jadi kalau kita terima Yesus, kalau kita percaya Yesus lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Begitu besar kasih Allah akan dunia, dikaruniakan Yesus. Dia mati karena mengasihi saudara. Hormati kasih-Nya, hargai kasih-Nya. Jadi pada waktu kita minum darah dan roti, ya kan? Pada waktu 1 bulan perjamuan, kita sungguh-sungguh dengan iman percaya bahwa itu darah dan Yesus. Saya ada dibenarkan, saya jadi baik bukan karena perbuatan saya, tetapi karena kasih anugerah Allah. Sehingga kita lipat dengan ucapan syukur. Amin. Jadi hargai panggilan Kristus, hormati panggilan Kristus. Amin. Jadi kalau kita hanya jadi orang Kristen, kita nggak akan berubah. Tapi kalau kamu bangun pagi-pagi, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kau berkorban di atas kayu salib menembus dosa. Terima kasih Bapa. Kau begitu besar, kau berikan Yesus dalam hidup. Kau katakan itu kepada Bapa, maka Roh Kudus akan mengerjakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi ini yang harus kita ketahui. Kita bisa kembali kepada yang jahat. Saya kemarin ngomong-ngomong sama orang, ya tahun berapa gitu, ada seorang kejadian namanya Wirjo, ya di Banyuwangi, ya. Orang itu membunuh orang itu. Terus saya ketemu orang itu cerita dengan Wirjo itu. Ya, waktu itu kejadian tahun berapa saya nggak tahu, lupa saya, ya kan. Orangnya Wirjo itu orangnya baik, katanya dia. Tapi sampai dikuasai yang jahat, sampai ketemu orang langsung dia, namanya golok itu langsung dia pukul. Itu. Padahal dia cerita orangnya baik. Jadi kita ini suatu saat, ya kan, kalau kita tidak menyalibkan saat kita saat ini baik, tapi ke depan kita lebih baik atau lebih jahat kita nggak tahu. Kalau kita ini tidak mau menyalibkan mulai sekarang, ya kan? Karena apa? Hari semakin jahat, hari semakin sukar, ya kan? Kalau kesukaran maka yang timbul adalah kejahatan. Apakah kita masuk kepada itu? Tapi kalau kita tahu akan anugerah Allah, kita menghargai Yesus yang disalib itu, kita menghormati Yesus yang disalib itu, kita bersyukur pada Allah karena penyaliban Yesus di atas kayu salib. Saya yakin kau selamat. Amin. Jadi langkah apa supaya itu, ya kan? Karena semakin tekanan akan terjadi, saudara. Yang keluar ini apa? Untuk penyaliban saya melihat begini. Langkah 1 Galatia 5 ayat 16 dikatakan begini. Yang harus kita ketahui. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Coba, ya. Yang harus kita tahu. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang tidak kamu kehendaki. Jadi keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, roh kita ini mulai ada hati nurani kita, mulai berhubungan dengan Allah. Ya. Karena pengorbanan Yesus. Tapi manusia tubuh ini masih cenderung, saudara, untuk melakukan yang tidak baik.
ini tubuh ini, daging ini. Jadi roh kita sudah dihapus keinginannya, tapi tubuh ini lemah, daging ini lemah, gitu. Karena itu untuk supaya selamat, supaya perjalanan kita selamat sampai kita berjumpa dengan Tuhan, apa? Kita harus apa? Firman Tuhan kata begini, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi itu berlawanan. Tinggal kita mau pilih mana? Pilih keinginan roh atau keinginan daging. Kalau keinginan roh, ya kan, maka asupan makanan roh ini harus terpenuhi. Kita masih ada tubuh, ya. Kita ini masih ingin mau makan capcay, makan puyung hai. Ya. Tapi jangan lupa ada keinginan roh ini harus terpenuhi. Keinginan roh ini harus terpenuhi. Jadi tergantung kita, timbang mana keinginan rohnya itu lebih kuat apa enggak, gitu. Jadi keinginan ketemu Tuhan, keinginan berjumpa Tuhan, keinginan mendengarkan apa yang Tuhan mau, itu mau apa enggak dalam diri kita? Atau lebih condong ke lahiriahnya? Nah itu. Bukan berarti kita nggak boleh mau ngencer, mau makan, enggak. Bukan. Tapi kesukaannya. Kesukaannya itu apa? Itu. Kita harap, firman Tuhan katakan, biarlah kita punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu. Jadi, roh ini perlu dimakani. Roh ini harus dimakan, bukan tubuh saja yang dimakani capcay gulai, sate puyung hai. Tapi manusia batinnya harus dimakan. Ya, maka Tuhan katakan Matius 5 ayat 6, coba Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Kita baca firman Tuhan, coba ini katakan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jadi Anda itu harus suka cari hadirat Tuhan, harus suka ibadah, suka melakukan kehendak Tuhan, suka gitu. Kesukaan. Ada rasa lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat ya. Kita melihat seorang Daniel. Dia orang buangan. Dibuang ke negeri orang yang tidak percaya Tuhan. Lingkungan sekitarnya adalah orang yang dengki, orang yang iri hati. Orang yang sirik yang mau membunuh Daniel. Karena Raja Darius menghargai Daniel. Dia bukan orang sana, tapi Tuhan angkat tinggi-tinggi karena dia takut akan Tuhan. Apa yang kehidupannya? Dia terima asupan roh itu sebanyak 3 kali. Dia lakukan, dia berdoa, dia berlutut, dia memuji Tuhan. Meskipun aktivitasnya dia sebagai apa? Pegawai raja. Dia punya kekuasaan, tapi dia menyempatkan asupan rohnya diisi. Dengan 3 kali dia berdoa, berlutut memuji Allah. Amin. Asupan rohnya ini harus penting. Jadi selama kita tidak punya makanan roh, ya kan? Seperti Daud, kesukaanku ialah merenungkan firman Tuhan. Meskipun dia seorang raja, banyak yang diatur, ya kan, pekerjaannya banyak diatur, tapi dia menyempatkan berjumpa dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menjadi asupan kekuatan, menjadi makanan dalam rohnya. Amin. Jadi kita harus punya lapar, haus akan firman Tuhan. Apa yang kita renungkan hari ini? Apakah renungan hanya lahiriah? Tuhan katakan enggak salah engkau punya segalanya.
tapi ujung-ujungnya semuanya sia-sia. Kau boleh punya segalanya di dunia, tapi jangan menguasai hidup. Tapi kamu harus menguasai. Amin. Kau diberikan kuasa untuk mengatur, untuk memilih, bukan dikuasai. Biarlah Tuhan yang menguasai hidup. Amin. Biarlah firman Tuhan yang menguasai hidup. Jadi saya melihat asupan ini yang perlu kuat. Makanan ini yang harus ada. Jadi di dalam diri kita ini ada yang mau baik, ada yang mau jelek. Tinggal pilihan. Lah kalau yang kuat itu hanya masalah lahiriah, pasti suatu saat daging yang muncul. Itu otomatis. Ya. Tinggal kamu yang timbang yang mana. Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi asupan ini, makanan ini harus dimakan terus setiap hari. Harus roh ini harus dimakan. Kita datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, pada waktu Yesus ditinggikan, maka Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus akan menguasai kita. Pada waktu Allah dipuji, pada waktu Allah ditinggikan, maka Allah itu bersemayam di atas pujian itu, hadir di atas pujian itu, menguasai roh kita. Amin. Dan kalau kesukaannya merenungkan firman Tuhan, saya yakin firman itu akan muncul menguatkan kita. Amin. Jadi itu asupan yang pertama. Kalau ini sudah tidak ada, sudah. Nunggu 1 minggu sekali, nggak cukup saudara. Anda kalau makan 1 minggu sekali bagaimana? Kuat? Nggak kuat. Kehidupan ini semakin hari semakin menantang saudara. Ya kan? Kalau kita nggak setiap hari ada berjumpa dengan Tuhan, lepas hari. Bisa kintir gitu. Ya kan? Sumber dengan keadaan. Jadi saya melihat ini yang pertama. Yang kedua, langkah kedua, hidup di dalam dipimpin roh, yaitu Galatia 5. Galatia 5 tadi ayat 25, biarlah kita dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita merindukan Tuhan, menyerahkan hidup sama Tuhan, bangun pagi-pagi menyerahkan hidup sama Tuhan, Tuhan aku serahkan hidupku sepanjang hari ini, maka izinkan Roh Kudus memimpin kita. Amin. Menguasai kita. Jadi dipimpin oleh roh. Jadi Yesus yang mati di atas kayu salib bukan hanya mati, tapi firman Tuhan katakan Yesus bangkit. Apa? Roh Tuhan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi kuasa kebangkitan Roh Kudus itu kebangkitan. Roh itu ada di dalam saudara. Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang percaya Yesus. Ini hidupkan. Ini perkatakan, Roh Kudus, tolong aku sepanjang hari ini. Aku mau bekerja. Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus. Amin. Katakan kepada Roh Kudus. Ya kan? Jadi setiap orang yang percaya Yesus mati menebus dosa kita, dan dia bangkit dan dia hidup, rohnya ada di dalam saudara dan saya. Percaya apa enggak? Roh Kudus ada dalam hati saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam hatimu, kau harus bersama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong. Kita ini terbatas. Tubuh ini terbatas. Kekuatan, biarlah kekuatan saudara dan saya, orang percaya Yesus, itu dari Roh Kudus. Roh Kudus, aku lemah. Roh Kudus, aku nggak mampu. Katakan kepada Roh Kudus, hibur aku Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Katakan
Kalau engkau memperkatakan bersama Roh Kudus akan menolong saudara. Amin. Jadi hidup dipimpin oleh Roh. Jadi Roh Kudus dialah di depan. Karena itu asupanmu kalau roh ujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan menjadi asupanmu, kekuatanmu. Jadi kekuatan saudara dan saya itu adalah hadirat Tuhan. Kekuatanmu adalah firman Tuhan. Tapi bukan kekuatanmu itu apa yang kau punyai. Karena itu pemberitaan salib itu kebodohan bagi orang dunia. Tapi orang yang percaya Yesus itu suatu apa? Suatu yang menguatkan. Jadi kalau pemberitaan tentang salib bagi orang yang mau binasa itu kebodohan. Karena itu saya yang terpenting memberitakan Yesus. Amin. Amin. Memberitakan firman. Amin. Jadi hidup dalam roh. Misalnya roh Tuhan ngomong, sudah ampuni. Terus jangan kita paksakan. Gak bisa. Nah, ini dagingnya yang muncul. Gak bisa. Saya harus pukul orang itu, misalnya. Saya harus balas orang itu, misalnya. Terus kita ngikuti yang mana? Kalau rohnya lebih kuat, saya yakin Roh Kudus akan menguasai saudara dan saya untuk bisa mengampuni orang ini. Amin. Jadi ikuti yang roh, jangan ikuti yang daging. Amin. Ya. Jadi kalau Anda dipimpin oleh roh, hidup yang roh. Ya. Jadi dan sini langkah ketiga menghasilkan buah roh. Ya. Buah roh itu coba kita lihat 5 Galatia 5 ayat 22. Ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Jadi yang tumbuh sekarang ini dalam hidup kita ini apa sekarang? Hanya keegoisan, hanya mementingkan diri sendiri, hanya amarah atau kasih, kesabaran, atau apa ya? Kalau engkau milik Yesus, yang tumbuh harus damai sejahtera, yang tumbuh harus kasih, yang tumbuh harus kesabaran, ya, kemurahan hati, penguasaan diri. Amin. Yang tumbuh. Kalau engkau menghargai kasih anugerah Tuhan. Tapi kalau tidak, yang tumbuh ini. Nah ini. Jadi kalau terjadi sesuatu yang akan datang, jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah kita sendiri. Karena kita tidak mau menyalibkan daging. Jadi ini yang tumbuh. Jadi supaya itu menghasilkan yang itu, bagaimana? Harus melayani. Matius 22 ayat 28 dikatakan, Yesus katakan begini, aku datang, Yesus yang dari surga datang ke dunia berupa manusia, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku bagi banyak orang, penebusan bagi banyak orang. Jadi saya melihat gitu. Jadi untuk jadi apa? Harus melayani. Status orang percaya bukan jadi tuan, bos, bukan. Tuannya Yesus. Anda dan saudara, Anda dan saya adalah hamba. Apa? Pelayan. Apa? Pelayan Tuhan. Jadi Anda bisa melayani Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Anda di rumah bisa melayani juga. Bukan berarti melayani hanya di gereja, tapi Anda di mana Anda berada, Anda statusnya pelayan. Meskipun kamu punya anak buah, kamu bisa menggaji mereka, tapi status orang percaya adalah pelayan. Apa?
menghormati orang lain, menghargai orang lain. Layani suamimu, layani istrimu, layani anakmu, layani sesamamu. Kamu punya anak buah, layani mereka, hargai mereka. Amin. Meskipun kamu punya uang banyak, tapi statusmu pelayan. Aku melayani dan mengorbankan. Pelayanan itu ada korban, perasaan, sakit, semuanya ada. Kalau pelayanan tidak ada, enggak kan? Tidak ada pengorbanan, itu bukan pelayanan, itu ada misinya. Tapi pelayanan itu ada korban. Amin. Jadi di mana engkau berada, engkau melayani. Misalnya kamu di toko, ya kan? Yang kita layani macam-macam. Ada orang yang mau belinya cerewet, ada yang enakan, ya kan? Tapi engkau tetap kau tidak lihat itu. Yang penting kau layani dia. Amin. Mau beli apa, Bu? Ya kan? Misalnya tanya-tanya saja, nggak apa-apa, layani aja. Amin. Karena statusmu menghargai mereka. Amin. Melayani, menghormati mereka. Amin. Meski dengan pembantu kita, kita layani dia, kita hormati dia. Jadi pelayanan itu bukan hanya di gereja. Di gereja kelihatan baik seperti malaikat, tapi di rumah dagingnya tumbuh, kemarahannya tumbuh, egoisnya tumbuh. Jadi harus dilatih apa melayani. Amin. Saya yakin kalau engkau hidupmu melayani, orang pasti akan menghargai saudara. Amin. Pegang ini. Aku ada supaya orang percaya. Aku statusku pelayan. Amin. Amin. Ini apa? Seperti dikatakan Rasul Paulus, harus latihan. 1 Korintus 9, coba. 1 Korintus 9 ayat 27. Ya. 1 Korintus 9 27. Coba firman Tuhan katakan begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai orang lain selamat, kita nggak selamat gitu. Karena apa? Tidak mau melatih tubuh kita. Jadi orang baik itu perlu latihan. Orang nggak baik nggak usah latihan. Amin. Pertama nggak bisa belajar melakukan, mendengar juga nggak gampang. Belajar mendengar ini belajar merendah. Ya kan? Jadi semua yang baik itu belajar. Yang tidak baik nggak usah belajar, bisa sendiri. Misalnya mau mencuri, ada dompet jatuh di sana, moro-moro, nggak ada orang ini, mau ambil, dasarnya seperti itu memang manusia. Itu udah dosa murni. Tapi kalau mau baik belajar, latih, kuasai dirimu, baru ketemu orang. Amin. Jadi apa? Hampiri sesamamu, layani. Mau beli apa, Bu? Ya kan? Jangan hanya minta penghargaan. Orang yang dilayani itu sama yang melayani sehat mana? Kalau di rumah sakit, ya, suster, ya Bu, minta apa Bu? Deret, saya minta tolong, ya kan? Dia melayani. Terus yang dilayani sedang apa? Berbaring di rumah sakit. Jadi kalau engkau tidak melayani, hanya mau dilayani, berarti saudara sakit.
jiwamu sakit, pikiranmu sakit. Tapi kalau kau datang melayani, kamu sehat. Amin. Amin. Apa? Latihan. Tubuh ini, kuasai, kendalikan. Belajar. Ya. Kalau nggak belajar, nggak iso-iso. Ya. Jadi, dengan apa? Ini. 1 Korintus 9 ayat 25 ayat 26. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian yang dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi kita lakukan karena mata kita tertuju kepada mahkota kerajaan Allah. Semuanya kita namanya tubuh, dari debu akan menjadi debu. Pasti suatu saat. Atau Yesus datang kedua kali, kita terangkat bersama-sama Yesus. Hidup-hidup. Jadi lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Kamu layani seseorang, kamu hargai seseorang, matamu tertuju bukan kepada dirimu, tetapi kepada Yesus. Amin. Kepada salib Kristus. Kalau kamu tertuju sama dirimu, kamu nggak kuat. 1 kali bisa, 2 kali bisa, lama nggak bisa. Tapi kalau kita latih, ya kan? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, akan memampukan untuk mahkota yang kekal. Amin. Ini, jadi mata kita tertuju kepada Yesus. Lakukan bukan tertuju kepada saudara dan saya. Jadi intinya tidak ada motivasi. Tulus ikhlas karena salib Kristus. Apa? Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah. Demikian juga orang yang percaya Yesus, tubuhnya harus terpecah-pecah. Menjadi berapa bagian untuk orang lain. Menikmati saudara dan saya. Amin. Kalau kita bisa menikmati tubuh dan rotinya, kita juga harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Amin. Artinya buah-buah itu akan muncul. Kalau kita hanya egois setiap hari, hanya fokusnya tiap diri kita, setiap hari hanya hidupnya itu aja, ujung-ujungnya semuanya sia-sia. Firman Tuhan katakan apa? Seperti hewan, hanya makan, pagi makan, berangkat, bekerja, tidur, bangun lagi, bekerja, waktunya makan, waktunya tidur, mari gitu mati, ya gitu aja. Saudara dan saya dipilih untuk jadi berkat supaya Bapa dipermuliakan lewat hidup. Amin. Amin. Jadi ini latihan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya melihat begini, saudara. Stefanus itu dirajam oleh Saulus. Saulus yang menyuruh rajam Stefanus. Karena dia memberitakan Yesus. Waktu dirajam, dilempari batu, saudara. Saya melihat matanya itu terlihat melihat Yesus. Pada waktu matanya melihat Yesus, kemuliaan Allah itu secara roh dia melihat. Orang lain secara orang lain, kasihan ya Stefanus ya, kasihan dia dirajam. Tapi secara roh dia melihat Tuhan, saudara. Nggak sakit itu, saudara. Kalau Anda matamu tertuju kepada Yesus karena penyaliban, karena kehendak Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan lewat hidupmu, engkau nggak sakit, maka mati yang lama itu, maka akan muncul tunas yang baru. Jadi segala sesuatu yang baik itu kamu lakukan, kamu belajar sampai bisa. Lama-lama yang lama itu mati.
mati karena salib Kristus, maka muncul tunas yang baru, yaitu buah-buah roh itu. Gitu. Jadi yang daging ini jangan diumbar sekarang ini. Masalah ke depanmu. Amin. Masalah. Jangan salahkan Tuhan. Tinggal kamu mau Tuhan, aku mau berikan hidup. Aku mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Hidup kita selama di dunia sampai ke surga. Amin. Jangan hanya sampai di dunia, diberkati Tuhan. Di surga kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan sampai. Kan itu relakan hatimu untuk disalibkan. Tuhan Yesus berkati firman. Amin. Semuanya pada diri. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi dari awal kita mau katakan sore pagi. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancanganku. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Bersama-sama ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, dengan senang hati katakan, ku percaya, mujizat masih ada, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada ada yang mustahil bagi. Sekali lagi biar cepat saja katakan, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya,
Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, berikan persembahan, ucapan syukur bagi Dia. Kalau kita ada hari ini, semuanya karena anugerah. Sembah Dia, agungkan Yesus, muliakan Yesus Tuhan. Selalu ucapan syukur hanya Kau Tuhan, kami dari-Mu kemuliaan. Segala hormat kebesarannya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Ya Rabbala para musik ini Bapak, ya Rabbala kosana merapi kami, urala masakara lamase, ya Rabbala kosana, urala masakara lama-lama, bukan kakak dan kuatnya, oleh Roh-Mu yang kudus, urala mase, urala mase, urala lama-lama. Ucapkan syukur, katakan Yesus baik, katakan Engkau Allah, Engkau penebus. Haleluya, dalam masih terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu, karena kasih Karunia kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena iman kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mengucap syukur atas kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Karena Engkau menyertai kami, Kau ada di dalam kami. Kami tidak sendiri, apapun keadaan kami hari-hari ini, tapi Tuhan bersama kami. Karena itu kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak membiarkan kami, apapun keadaan kami hari-hari ini. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan permasalahan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, masa depan kami. Meskipun usia bertambah, tetapi Engkau yang memelihara kami. Tuhan di hadapan-Mu kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang beracara, hamba-Mu terbatas, tapi kuasa-Mu yang tidak terbatas di dalam nama Yesus yang memenuhi setiap kami. Roh jiwa tubuhnya aku serahkan di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Sudah ditebus oleh darah Yesus, semuanya adalah milik Yesus untuk melakukan rencana mempermuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Kau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.